Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the past, thank you very much, Moms Rabiatul Adawiyah and friends, who have been useful and have a good time. Hey, good afternoon. Introducing us from Group 3, in consist of member Alfianur, Ahmad Juanda, Ahmad Ripani, and Siti Zulaiha. The material we're going to discuss is present, future, and past tense. Selamat menonton. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang tenses. Mungkin teman-teman udah pernah mendengar kata tenses ketika sejak masih duduk di bangku SMP atau SMA. Karena tenses merupakan salah satu pembelajaran yang mendasar untuk dapat menguasai bahasa Inggris. Kali ini, di perguruan tinggi, kita menjumpai kembali pembelajaran tenses, sekaligus mengingat kembali pembelajaran tersebut. Tenses merupakan perubahan bentuk kata kerja berdasarkan keterangan waktu dan sifat. Di sini pembagiannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu present atau waktu sekarang, future atau waktu akan datang, dan past atau waktu lampau. Oke, di sini kami akan memaparkan secara kolektif dan lebih rinci. Silahkan perhatikan dengan benar ya kawan-kawan. Present atau waktu sekarang. Yang pertama, simple present tense. Dalam bahasa Inggris, present tense atau simple present tense digunakan untuk menyatakan peristiwa atau kejadian, kegiatan, aktivitas, dan sebagainya yang terjadi saat ini. Present tense juga digunakan untuk menyatakan suatu fakta atau sesuatu yang terjadi berulang-ulang di masa kini. Ingat ya kawan-kawan, present artinya sekarang. Rumus dari simple present tense untuk kalimat positif ialah subject plus past verb atau kata kerja bentuk pertama. Pada tulisan S atau S dipakai apabila subjeknya orang ketiga tunggal. Istilah orang ketiga tunggal ialah orang yang kita bicarakan. Contoh kalimat positif dari simple present tense ialah I drink coffee. Untuk rumus kalimat negatif ialah subject plus do atau does plus not plus past verb atau kalimat atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya, I do not drink coffee. Perlu ditekankan kembali, apabila yang menjadi subjek orang ketiga tunggal, maka ditambahi S atau S yang ditempatkan pada do yang berubah menjadi does. Sedangkan rumus untuk kalimat tanya ialah do atau does plus subjek plus past verb atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya ialah seperti do you drink coffee? Yang kedua ialah present continuous tense. Digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi saat ini atau sedang berlangsung saat ini. Misalnya seperti saya sedang menulis sekarang, kamu sedang membaca sekarang, dan lain sebagainya. Rumus dari present continuous tense ialah untuk kalimat positif subject plus to be plus verb plus ing. Maksud to be itu diganti menjadi is, am, are. Karena setiap personal pronoun atau kata ganti orang sudah mempunyai pasangannya masing-masing. Contohnya, she is waiting for you. Sedangkan rumus untuk kalimat negatifnya ialah
subject plus to be plus not plus verb plus ing. Contohnya, he is not waiting for you. Sedangkan rumus untuk kalimat tanyanya ialah to be plus subject plus verb plus ing. Contohnya, are you waiting you? Bisa juga menggunakan kata ganti penanya seperti what, were, dan sebagainya. Contohnya, what are you waiting you? Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi teman saya tadi, yaitu 3 present perfect continuous tense. Tenses yang satu ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi dan masih berlangsung, bahkan sangat mungkin akan berlanjut. Kata sudah atau dari dulu di sini bisa saja waktunya kemarin, 2 jam lalu, seabad lalu, bisa juga beberapa menit yang lalu. Intinya, kejadian yang hendak diungkapkan dalam present perfect continuous tense ini sebenarnya mirip dengan present continuous tense. Hanya saja penekanannya bukan pada saat ini, melainkan pada periode waktunya tadi itu sudah, masih, dan akan. Rumus present perfect continuous tense. Positive S plus have or has plus been plus verb plus ing. Negative S plus have or has plus not plus been plus verb plus ing. Tanya, have or has plus S plus been plus verb plus ing. B. Future, waktu akan datang. 1. Simple future tense. Future tense atau simple future tense digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan terjadi. Future tense adalah tentang nanti sesuatu, arti katanya future, yaitu masa depan. Karena itu, dalam future tense, penggunaan kata will, shall, yang artinya akan pastilah mendominasi. Rumus future tense. Positif S plus will plus F1. Negatif S plus will plus not plus F1. Tanya, will plus S plus F1. 2. Future continuous tense. Tense yang satu ini berbicara tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi, juga sebagaimana present continuous tense. Tetapi bedanya dalam future continuous tense, maka sedangnya itu bukan sekarang melainkan besok, akan datang nanti. Jadi sedang terjadi itu tidak hanya bisa sekarang, bisa saja belum terjadi sekarang tetapi sedang terjadi besok. Rumus future continuous tense. Positif S plus will plus be plus thing. Negatif S plus will not plus be plus thing. Tanya, will plus S plus be plus thing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu 3 future perfect tense. Future perfect tense digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah terjadi tetapi akan, seperti akan sudah. Kalau Anda buka lagi pelajaran bahasa Inggris tentang future continuous tense, maka future perfect tense ini pun akan sangat mudah dipahami. Siapa bilang sudah itu hanya dulu? Sudah bisa juga akan. Future artinya akan, perfect artinya sudah. Rumus future perfect tense yaitu positif sama dengan S plus will plus have plus P3. Negatif sama dengan S plus will plus not plus have plus P3. Tanya sama dengan will plus S plus have plus P3. 4. Future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan, telah,
dan masih berlangsung di masa datang. Rumus future perfect continuous tense positif sama dengan s plus will plus have plus been plus verb plus ing. Negatif sama dengan s plus will plus not plus have plus been plus verb plus ing. Tanya sama dengan will plus s plus have plus been plus verb plus ing. C. Past atau waktu lampau. 1. Past future tense. Past future tense digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan dilakukan, tetapi di masa lampau, bukan saat ini. Rumus past future tense positif sama dengan s plus word wall plus v1. Negatif sama dengan s plus word plus not plus v1. Tanya sama dengan wall plus s plus v1. Selanjutnya akan dibahas. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu past future continuous tense. Nah, past future continuous tense ini mirip banget dengan future continuous tense biasa. Hanya saja bentuknya past. Jadi, agar mudah dimengerti, jangan lupa Anda pelajari dulu sampai bisa future continuous tense. Kemudian, jadikan bentuk lampau, tinggal tambah pas aja di depannya. Untuk contoh kasus past future continuous tense, misalnya, kemarin teman saya bilang mau ke rumah jam 9. Ingat, ini kemarin. Wah, waktu itu saya nggak bisa terima tamu tuh jam segitu. Karena pas jam 9 itu saya akan sedang berenang. Jadwal saya renang kemarin itu dari jam 8.30 sampai jam 10.00. Jadi, jam 9 kemarin akan sedang berenang kan? Kapan renangnya? Kemarin. Itulah arti kata sedang tetapi dulu. Kemudian, untuk rumus past future continuous tense, rumus yang positif yaitu subject plus verb plus be plus verb plus ing. Untuk rumus yang negatif, subject plus verb plus not plus be plus verb plus ing. Untuk rumus kalimat tanya yaitu verb plus subject plus be plus verb plus ing. Kemudian yang ketiga yaitu past future perfect tense. Past future perfect tense mempunyai persamaan pola dengan future perfect tense biasa. Perbedaannya hanya pada past-nya saja. Untuk rumus past future perfect tense, rumus yang positifnya yaitu subject plus verb plus have plus verb 3. Rumus yang negatifnya subject plus verb plus not plus have plus verb 3. Dan untuk rumus kalimat tanya yaitu verb plus subject plus have plus 3 atau plus verb 3. Kemudian yang keempat adalah past future perfect continuous tense. Past future perfect continuous tense adalah untuk menyatakan hal peristiwa yang akan, telah, dan masih berlangsung di masa lampau. Rumus past future perfect continuous tense untuk rumus yang positif yaitu subject plus verb plus have plus been plus verb plus ing. Untuk rumus yang negatif yaitu subject plus verb plus not plus have plus been plus verb plus ing. Dan untuk rumus kalimat tanya yaitu verb plus subject plus have plus been plus verb plus ing. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.